lagi. Iya. Ayo kita sekolah minggu ya. Jangan lupa hari ini hari Minggu Minggu adalah harinya Tuhan. Iya, tidak boleh lupa sekolah minggu ya. Meskipun masih di rumah Masih ya Kak di ya. rumah, suasana pandemi, kita tidak boleh kemana-mana, tapi kita harus tetap bersukacita. Kita mau bener. memuji Tuhan, Iya. kita mau belajar firman Tuhan, Iya, benar. kita ketemu teman-teman semua, tapi Iya. lewat online. Nah, gimana adik-adik udah siap? Kita sambil nunggu adik-adik siap ya Kak ya. Ya, Kita pasti ajak siap dong. kita ajak adik-adiknya bernyanyi dulu ya. Ya, Kita nyanyi dalam Yesus dalam Yesus kita bersaudara. bersaudara. Yuk Kak. Mari kita nyanyi bersama-sama. Yuk. Sekali lagi biar semangat. Kak Aja, Ya, kita mulai sekolah minggu, kita mulai sekolah minggu. tapi kita berdoa kita dulu. harus berdoa dulu ya. Ayo adik-adik, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di hari-hari kemarin ya Tuhan. Jikalau pagi ini kami boleh berkumpul meskipun tidak di satu tempat ini ya Bapa, kiranya Tuhan sertai kami akan memulai sekolah minggu pagi ini. Dan jikalau nanti kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati kami masing-masing ya Tuhan. Dan kiranya Kau pimpin sekolah minggu pagi ini dari awal hingga akhir ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam satu nama yang indah, kami mengucap syukur, kami berdoa. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Ya, hari ini kita nanti akan ditemani siapa untuk membaca firman Tuhan dan membawakan firman Tuhan, Ibu? Bu Risa kayak? Ibu Risa. Ya, Bu Risa. Ya, siapa yang tidak kenal Ibu Risa? Iya. Dan tema kali ini bagus adik-adik. Tema kali ini Adalah kita adalah keluarga keluarga Tuhan. Tuhan. Nah, adik-adik siapkan Alkitab ya. Kita siapkan Alkitab, tapi tidak cuma siapkan Alkitab, Kak. Siapkan hati, siapkan pikiran kita harus fokus. Tidak boleh kemana-mana pikirannya. Iya. Tetap di tempat. Siapkan Alkitabnya, kita akan baca firman Tuhan bersama-sama nanti Iya. dipimpin oleh Bu Ibu Risa, Risa. ya. Tapi kita Mau nyanyi dulu Nyanyi ya. dulu. Adik-adik menyiapkan Alkitab. Kita bernyanyi dulu. kita bernyanyi dulu. Firman Tuhan Ada ada di di hatiku. hatiku. Ayo, Kak. Oke. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di lambangku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Buah berbuah, buah berbuah, buah berbuah.
Oke, silakan Bu Silakan Risa. Ibu Risa. Adik-adik sudah menunggu ceritanya ini ya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kabarnya hari ini? Bu Risa berharap hari ini semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa satu lagi, apa? Tersenyum ya. Oke, pagi ini sebelum kita membaca Alkitab, Bu Risa mau ajak adik-adik semua kita berdoa bersama ya. Yuk, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan pagi ini untuk mengikuti sekolah minggu online. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari cerita-Mu, berkati kami, lindungi kami, dan tuntun kami Tuhan agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam satu nama yang indah kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sudah siap semua? Ya, kalau sudah siap semua, sekarang Bu Risa minta kita baca Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya sama-sama dari Efesus 2. Adik-adik tahu kan Efesus 2? Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Yuk, sudah belum? Bu Risa tunggu. Sudah? Yang belum bisa minta bantuan ya sama mama, papa, atau opa, omanya. Kita baca bersama. Adik-adik dengarkan ya sambil menyimak. Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita, kedua pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus
dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Haleluya, puji Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya tema cerita kita pagi ini adalah kita adalah keluarga. Nah, tadi adik-adik sudah dengarkan bacaan Alkitab kita? Sama-sama kita baca tadi ya. Di situ diceritakan bahwa jemaat-jemaat di negeri yang namanya Efesus itu bermacam-macam. Ada yang datang dari Asia Kecil, ada yang dari Arab, ada juga yang dari Italia dan Yunani. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa bermacam-macam? Karena yang namanya Efesus itu atau negeri Efesus itu adalah sebuah kota pelabuhan adik-adik. Kota pelabuhan yang strategis. Jadi banyak sekali pedagang-pedagang dari berbagai daerah datang ke kota itu. Makanya kenapa negeri Efesus itu atau kota Efesus itu didiami atau ditinggali oleh bermacam-macam orang yang datang dari berbagai negara. Dan akibatnya apa adik-adik? Akibatnya banyak sekali budaya yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, ya. Dan juga kalau dulu belum ada agama, mereka bilangnya kepercayaan yang berbeda-beda. Itu. Kenapa seperti itu ya? Karena tadi mereka datang dari berbagai negara-negara lain. Nah, tapi kita bisa lihat di situ kan, walaupun berbeda-beda, walaupun mereka sukunya berbeda, kepercayaannya berbeda, terus bahasanya juga berbeda, tapi mereka bisa bersatu. Kenapa bersatu? Kok bisa? Ya, karena mereka merasa sama-sama saling memiliki satu. Yang kedua, mereka sama-sama tinggal dengan di negeri yang sama. Tuh. Terus yang ketiga, yang paling penting adalah Tuhan Yesus yang adalah pembawa damai sejahtera itu yang mempersatukan mereka, yang mendamaikan mereka. Tuh, kenapa mereka bisa bersatu ya? Karena seperti itu. Karena Tuhan Yesus bekerja melalui Roh Kudus, mempersatukan mereka, mendamaikan mereka, dan membuat mereka hidup dengan tenang. Ya, nah, sama adik-adik dengan cerita yang akan kita tonton nanti sebentar lagi. Ini bisa buat contoh adik-adik semua tuh, buat selalu hidup rukun, selalu hidup damai, selalu senyum dengan siapa saja, dengan sekeliling kita, dengan orang-orang baru, ya. Karena apa? Karena Tuhan maunya seperti itu. Tuhan minta sama adik-adik, karena Tuhan sudah
memberikan kasih karunia kepada kita. Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita supaya hidup dalam damai. Makanya Tuhan Yesus juga mau adik-adik memberi contoh kepada sekitar kita untuk selalu berdamai, untuk selalu menghindari permusuhan. Ya, adik-adik udah gak sabar pasti buat nonton filmnya, buat nonton ceritanya. Oke, sekarang duduk yang manis. Kita tonton sama-sama ya. Kita tonton sama-sama filmnya. Yuk, monggo silahkan.
Nah, adik-adik, gimana ceritanya? Bagus kan? Adik-adik nonton sampai habis kan? Iya. Tadi ada yang namanya kelinci yang jahil sama kura-kura yang baik hati. Nah, di situ diceritakan kalau si kelincinya suka jahil sama kura-kura, tapi kura-kuranya tetap berbuat baik sama kelinci. Karena apa? Karena kura-kura mengasihi kelinci. Ya. Loh, sekarang Bu Risa mau tanya, adik-adik ada yang pernah ada yang punya teman atau bersahabat dengan teman-teman yang berbeda nggak? Pernah nggak? Pasti semuanya pernah ya. Pasti ada di antara adik-adik semua. Nah, berbedanya apa? Coba. Agama. Oke. Terus apa lagi? Suku. Ya, ada yang dari Batak, ada yang dari Jawa, ada juga yang dari Ambon, ada juga yang dari Sulawesi, ya kan? Pasti macam-macam kan? Nah, terus apa? Kebiasaannya, ya, ada yang suka tidur bangunnya siang, ada yang suka tidur malam, ada yang tidur bangunnya pagi, atau ada yang terbiasa sarapan. Pasti macam-macam kan? Ada yang sering marahan. Ayo, pasti ada. Pasti adik-adik pernah kan marahan sama teman-temannya? Nah, itu enggak boleh ya adik-adik. Kalau kita marahan sama teman, nanti kita nggak punya teman. Mau nggak punya teman? Pasti nggak mau kan? Seperti tadi kelinci sama kura-kura. Tuh, kura-kuranya tetap berbaik hati karena kura-kuranya mengasihi kelinci. Biar dijahatin, dijahilin sama kelinci, tapi tetap kura-kura berbaik hati dengan kelinci. Ya. Nah, itu juga yang Tuhan inginkan dari adik-adik semua. Apa tuh, Bu? Ya, Tuhan ingin adik-adik sebagai anak Tuhan yang baik, yang diberkati oleh Tuhan, itu selalu membawa damai. Selalu membawa damai gimana? Senyum dengan orang yang baru kita temui, atau yang ketemu sama kita, atau yang berpapasan sama kita. Ya, terus kedua, selalu berbuat baik, menolong, membantu. Gitu. Karena apa? Karena itu tadi, Tuhan maunya kita menjadi anak Tuhan yang baik. Anak Tuhan yang baik itu anak yang mencontoh Tuhan tadi, menjadi pembawa damai. Nggak boleh musuhan, ya. Itu yang paling penting. Kalau bisa diselesaikan dengan ngomong, dengan ngobrol, kenapa nggak ngobrol? Kenapa harus bermusuhan? Ya, tuh. Nah, adik-adik tahu
yang Tuhan mau tadi kan, itu yang harus adik-adik perbuat untuk sekeliling kita, dengan teman-teman, dengan tetangga-tetangga kita, atau dengan ibu guru, dengan siapapun itu. Karena apa? Karena kita adalah keluarga yang dipersatukan dengan damai. Oke? Betul ya, mengerti ya apa yang Bu Risa berikan saat ini, jelaskan saat ini. Kalau begitu, sampai di sini dulu cerita Alkitab kita. Nah, minggu depan Bu Risa sambung lagi dengan cerita yang baru, dengan cerita yang bagus, dengan cerita yang adik-adik nanti pasti menarik. Adik-adik pasti tertarik buat nonton. Semoga apa yang Bu Risa berikan hari ini adik-adik bisa mengerti ya. Kalau tidak mengerti nanti boleh tanya sama Bu Risa. Oke? Ya. Kalau begitu, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Sama-sama. Yuk, kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah berikan kami kesempatan untuk kami mendengarkan sedikit dari cerita-Mu. Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan cerita. Semoga apa yang kami dengarkan pada saat ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi anak yang membawa damai, menjadi anak yang tidak suka bermusuhan, dan menjadi keluarga, menjadi sahabat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Dalam satu nama yang indah kami telah berdoa dan mengucap syukur. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana adik-adik semua firman Tuhan hari ini? Gimana Ibu Estri? Firman Tuhan hari ini? Bagus loh, ceritanya bagus loh tadi. Ya, tentang meskipun berbeda-beda ya, berbeda-beda tapi kita tetap satu keluarga. Seperti adik-adik sekolah minggu, Kak Anjar. Ada yang masih TK. Ada yang TK. Ada yang sudah kelas 6. Tapi kita semuanya tetap satu keluarga. Satu keluarga Allah, satu keluarga Tuhan ya. Di GKJ Samirono Baru. Ya. Untuk menanggapi firman tadi, ada satu lagu loh Kak Anjar itu. Ya. Bagus itu. Lagu. Yang ini bukan ya, Pak? Ku cinta keluarga Tuhan ya. Bercerita tentang keluarga Tuhan. Gimana Kak Anjar? Oke. Itu aja ya. Kita nyanyi lagu itu. Iya. Oke, adik-adik kita nyanyi lagu itu sama-sama. Iya. Kalau gini nih, kalau sudah gini nih sedih aku Mas Anjar nih. Kenapa Bu Desri?
sekolah Habis minggu firman pasti mau Tuhan. selesai. Iya, habis firman Tuhan. Biasanya sekolah minggu mau Sudah mau selesai. selesai. Iya. Gimana itu Kak Anjar? Ya, tapi nggak boleh sedih adik-adik. Tetap kita setiap hari Minggu kita akan tetap bersama-sama kita melayani adik-adik semua Iya. di sekolah Minggu supaya adik-adik tetap dalam satu kebersamaan ya, Iya. tetap merasakan betapa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi. Melalui sekolah Minggu kita masih bisa bersama-sama ya, kita bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan, Iya. belajar firman Tuhan bersama-sama untuk bekal hidup kita setiap hari. Ya, kita sudah mau selesai sekolah minggunya. Tetap pesan kita, pesan dari kami guru-guru sekolah minggu dan juga pendamping untuk adik-adik semua di masa yang sekarang ini yang semakin kita Selesai dibatasi ya, Iya. semakin dibatasi kita bergerak, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Itu Iya. sangat penting, Iya. terutama Masker Nah, ya, menggunakan masker itu ya Dek, ya Menggunakan harus masker. ya. harus tertib pakai Iya, masker dan juga jaga jarak ya. Jaga jarak Jaga itu. jarak Iya, seperti Mas harus. Hanjar dengan Bu Destri, kita tetap jaga jarak, tetap pakai masker, dan Iya. juga kita harus bisa sedikit menghindari kerumunan Betul. ya. Makanya untuk Menghindari adik-adik, perkumpulan. lebih baik di rumah aja Di ya rumah Kak ya. saja ya, di rumah saja. Iya, kalau mama papa mungkin ada yang masih Kerja kerja, harus nggak pergi ke apa-apa, tapi kantor. harus protokol kesehatan juga dipakai. Ya. Oke, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita. Kita doa dulu ya. Doa dulu biar Kita Kak Anjar berdoa ya dulu. yang tutup doa Ya. ya. Mari Ayo, kita Kak Anjar. berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sepanjang pagi hari ini. Engkau memberkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Kini kami akan berpisah. Kami akan melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami hari-hari ke depan. Kiranya Engkau yang memberkati dan Engkau melindungi kami semua dari bahaya virus corona, dan Engkau juga jagai keluarga kami sehingga kami masih bisa berkumpul, kami masih bisa bersatu hati untuk memuji dan memuliakan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kak Anjar, Ya, tadi kan tema yang tadi itu kan kita adalah keluarga Tuhan. keluarga Tuhan. Tapi Budes punya satu sobat tuh. Satu sobat itu setia banget sama Budes. Siapa itu? Budes susah, Budes sedih, Budes seneng, selalu ada. Ya. Seperti itu. Ada lagu kan? Nah, itulah sobatku. Sobat Aku punya sobat namanya Tuhan Yesus. Iya. Kita bisa nyanyi itu Kak. Iya. Teman-teman juga punya sobat itu Kak. Kak Anjar? Ya, pasti. Ayo Kak Anjar. Ya, kita tutup perjumpaan kita hari Ya. ini dengan lagu Ada satu sobat. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan.